Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1972, Ibu Faridatul Ushur SPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu rekan guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini guna untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan nanti kepada Bapak dan Ibu semuanya. Puji syukur telah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beri salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang luar biasa yang telah bersedia untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif dari saya, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 yang telah melaksanakan pendidikan guru penggerak selama sudah 2 bulan ini. Nah, sebagai tugas pada akhir modul 1, sini saya akan mencoba memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu untuk mengembalikan semangat kita pada pagi hari, pada siang hari ini, untuk menghilangkan rasa kantuk kita dan untuk menyemangati kita pada hari ini. Kepada ibu-ibu, silakan berdiri di pinggiran ini, jangan di pinggiran, di pinggir mejanya. Nah, gitu. Semangat ibu-ibu, mana semangatnya? Semangat, alhamdulillah. Walaupun kita sudah siang, tapi kita tetap semangat. Itu ibu-ibu yang sangat luar biasa sekali. Kita dulu gerakannya ibu-ibu ya. Semuanya. Kita ulang lagi ibu. Kaki yang operasi kita. Ulang lagi ya ibu. Iya, semangat sekali, terima kasih. Sangat senang sekali melihat semangat ibu-ibu yang sangat luar biasa pada hari ini. Karena kita sudah semangat, sudah kembali ke kesegaran kita lihat dulu ke depannya, ibu-ibu. Saya lanjutkan tentang budaya positif yang telah disampaikan di awal tadi, diseminasi budaya positif di sekolah. Kita lihat ini ada 6 poin budaya positif di sekolah. Ya, yang pertama itu ada disiplin positif, nilai kebajikan yang dipesan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu mengenai keyakinan kelas. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi segitiga restitusi, dan yang selanjutnya ada itu kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Ini poin 6 poin ini akan saya kupas di sini, akan saya borong habis pembahasannya, walaupun nanti ada kekurangan dalam menyampaikan materi
materi ini saya mohon maaf. Biasanya ini kita ada bagi dua, kalau kita ada teman rekan sama guru penggerak kita bagi dua. Di sini saya akan mencoba memaparkannya keenam-enamnya. Mudah-mudahan apa yang sharing kita ini, kita berbagi ini bisa kita terapkan di sekolah. Kita lihat yang pertama ibu-ibu, yaitu disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Disiplin positif ini kebaikannya yang positif, yang baiknya. Sebelum kita masuk ke situ, kita ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan setuju atau tidak setuju kita. Kita lihat yang pertama dulu ibu-ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju kita atau tidak? Tidak. Tidak. Ya, kita misalnya boleh kita menjawab sesuai dengan jawaban kita masing-masing. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini tidak setuju kita. Ada yang setuju? Tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif. Hal positif itu yang baik. Misalnya disuruh membaca di pustaka, atau disuruh membersihkan halaman, atau disuruh memungut sampah, bersihkan sampah yang berserakan, kemudian masukkan ke dalam tong sampah. Itu dapat meningkatkan disiplin anak. Dapat. Setuju kita ibu? Setuju ya. Memberikan hukuman dengan hal yang positif. Tadi Bu, yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman itu yang positif atau negatif tidak disitu. Tidak ada dia hukuman, yang namanya hukuman saja. Ya, global. Ya, gabungan. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi kepada anak. Penghargaan berupa pujian atau hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Kita dengan pernyataannya itu. Ya, kita lihat dulu nanti bagaimana kelanjutannya. Kita lihat dulu paradigma, perubahan paradigma. Di sini kegiatan kepalan tangan. Masing-masing ibu nanti berhadapan. Coba berhadapan dengan teman-teman ibu rekan kita di sebelah. Kemudian pikirkan atau catatkan dalam pikiran kita. Ini antara A dan B ya. Kemudian kita sebagai A, kemudian ada teman kita sebagai B. Ambil kertas, atau kalau tidak ada kertas kita pikirkan dalam kepala kita, tuliskan benda atau kata-kata yang sangat berharga buat kita, yang sangat berharga bagi diri kita. Boleh kata-kata, boleh benda kesayangan, boleh apa saja, tapi sangat berharga bagi kita. Kemudian letakkan atau simpan di kepalan tangan kita. Yang satu dengan A misalnya. Yang A kita sebagai apa? Kan kita ini ada A, ada B, A, B gitu. Teman kita satu dan kita satu. Kita terserah mau siapa yang mau kepal tangan. Kemudian kata tadi atau benda-benda yang kita pikirkan atau yang kita catat, kita kepalkan di tangan kita. Silakan ibu. Ya. Kalau lebih baik tulis kadang-kadang. Ya, kita tulis, boleh kita tulis di kertas. Ambil ibu, potong aja kertasnya, tulis di kertas, bagi robek aja. Bisa jadi apa benarnya? Nah, coba ibu-ibu semuanya. Ya kalau di kepala bisa juga betul deh. Ya. Tapi kalau kita mantap dengan pikiran kita tidak akan tertukar. Apapun yang kita pikirkan, yang kita sukai, yang kita yakinkan dengan diri kita, ya silakan ditulis, dibagikan kepada temannya. Yang satu memegang, yang satu tukang rayu. Nah, tulis ke pena. Ya, silakan ditulis. Ya, keromihan.
Kepal di tangan kita, tangan kanan lah atau tangan yang kuat ya. Buat sebuah kepala di tangannya. Kemudian yang satu temannya, misalnya Bu Ola dengan Bu Pit tukang Bu Ola tukang rayu. Nah, sudah ada dengan Bu Ola, Bu Pit. Sekarang silahkan dengan berbagai cara, Bu Ola atau Bu Dewi atau Bu Ayu atau Bu Sar membuka kepala tangan temannya. Silakan. Ya boleh rayuan, boleh ancaman, boleh kekerasan, pokoknya. Nah ya mau pakai tinju. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Boleh berdiri Bu Ola, boleh buka sekuat tenaganya misalnya. Silakan. Gadis, Bu Gadis sudah di kepal? Ya. Kata yang sangat berarti yang kita pegang ini, yang kita kepal ini. Apakah kita mau menyerahkan pada teman kita? Walaupun nanti kita dibujuk, dirayu, dipotong lehernya. Nah, dia tuh dengan keyakinan kita harus tidak akan saya buka dan tidak akan saya berikan. Ya, walaupun kita jong-jong, walaupun diputar-putar, kita tidak akan ya. Itu apa saja yang dapat. Apa yang terjadi? Enggak itu Bu Dede, Bu Len. Ya. Enggak ditanya apa isinya. Enggak. Kata yang kita. Enggak, nanti dulu apa yang terjadi? Apakah dia membuka? Nah, apa temannya mau membukanya? Enggak mau, kenapa? Kata itu sangat berharga. Contohnya apa? Nama ibu kita misalnya, ya. Nama apa lagi? Kata benda. Anak ibu ya, pusat anak ibu. Nggak mau kita memberikan pada orang lain, nggak mau kita diambil oleh orang lain. Itu pasti. Walaupun kita nanti dibujuk, dirayu, diancam oleh teman kita. Ya ibu, mau bukan diberikan sama bosan? Sudah dikasih. Itu karena bukan keyakinan tadi. Ya. Kita lihat perubahan paradigma dari kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan kalau waktu bisa mengontrol murid, ya. Kita beranggapan kalau kita itu bisa koor semua murid itu, patuh murid itu sama kita. Apakah itu boleh? Kalau sekarang kita hanya sebagai fasilitator. Mereka boleh melakukan sesuai dengan minat mereka. Mau sesuai apa keyakinan, apa minatnya, apa kebutuhannya, kita fasilitaskan. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, merasa orang merasa bersalah itu, bagus model itu. Kenapa kamu seperti itu? Apakah itu dapat menguatkan karakter? Itu akan melemahkan, ya. Kemudian ada ilusi lagi bahwa semua orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa. Bagaimana ibu? Apakah kita punya berhak? Apa kita semau aja kita untuk memaksa pada anak-anak kita itu? Tidak, ya. Kita itu teori kontrol. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita lihat berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini adalah pendekatan. Dia berupa pendekatan di mana kita sebagai guru harus memenuhi minat, kemudian menyiapkan, memfasilitasi sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa itu. Yang jelas kita di sini tujuan, ya. Kita terapkan dulu apa tujuannya. Baru kita nanti sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa kebutuhan siswa kita fasilitasi.
Itu yang disebut dengan berdiferensiasi. Nah, realitas yang kita ketahui atau pengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Yang disebut dengan teori kontrol tadi kan ada itu paradigmanya stimulus. Yang pertama itu stimulus respon tentang dunia. Kemudian teori kontrol tentang dunia. Yang stimulus dengan teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon dunia, kebutuhan kita itu semuanya sama. Menurut teori kita kontrol bagaimana? Apakah kebutuhan Bu Dewi dengan Bu Ayu sama? Jauh berbeda. Bayangkan antara Bu Dewi dengan Bu Ayu, ya, Bu Dewi dengan Bu Ayu, atau misalnya Bu Sar dengan Bu Ola, itu berbeda, ya. Pasti realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian apapun yang kita laksanakan, apapun keinginan kita tidak sama dengan orang lain, berbeda-beda, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita fokus yang lihat, misalnya ada sebuah benda atau benda apa, kita sama-sama melihat benda itu. Pasti di pikiran kita, pandangan kita berbeda-beda. Ya, menurut Bu Pit, dia menganggap seperti ini. Tanpa ada keterangan apapun, tanpa ada kita tahu masalahnya, kita cuma memandang, melihat. Pasti pandangan kita atau pemikiran kita berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah yang agar berpandangan yang sama dengan kita. Semua orang supaya sama pikiran Jawa, bisa. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau ibu pandangannya tentang dunia. Kalau ibu ini pandangannya tentang dunia. Kalau orang itu ini pandangannya tentang dunia. Berarti tidak sama. Ada orang yang tidak mau memandang dunia, ya, itu berbeda-beda pandangan kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan kita, semua orang misalnya apa nih? Hanya Anda yang bisa, hanya kita yang bisa mengontrol. Ya, hanya kita yang bisa mengontrol emosi. Tidak ada orang yang lain yang bisa mengontrol diri kita. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus pergi ke situ, harus beli ini, harus beli itu. Tidak ada orang yang bisa mengontrol. Berarti hanya diri kita. Itu menurut teori kontrol tentang dunia. Nah, kita lihat selanjutnya itu disiplin positif. Apa itu disiplin positif, ibu-ibu? Salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menemukan disiplin itu apa? Teratur, rapi, tertib. Yang positif, yang baik, ya. Berarti disiplin positif itu peraturan yang bermanfaat atau yang baik, yang dapat dikuasai atau yang dilakukan untuk nilai-nilai kebajikan, untuk kemajuan siswa kita dalam melakukan kegiatan yang ingin dicapainya. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Nah, apa saja nilai-nilai kebaikan universal itu? Apa saja nilai kebaikannya? Yang bersifat positif, ya, yang bersifat positif. Apa tujuannya? Tujuannya mulia, yaitu ingin bagaimana nilai tersebut bisa kita terapkan yang memiliki tujuan, kemudian nilai-nilai itu diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, maka semangatnya akan tumbuh kalau nilai-nilainya itu diyakini oleh seseorang, ya. Kemudian hatinya juga tergerak untuk melaksanakan atau untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Itu nilai-nilai positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu juga dicapai oleh setiap anak di Indonesia, ya. Seperti dengan guru-guru kita sekarang ini, itu sesuai dengan nilai apa, Bu? Profil pelajar Pancasila. Apa-apa saja
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, disiplin, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Itu nilai-nilai profil belajar Pancasila. Nah, sampai kita yang kedua, yaitu teori motivasi. Apa itu motivasi, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi dan penghargaan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Untuk apa kita melakukan motivasi? Untuk apa kita melakukan kegiatan atau perilaku manusia itu? Tujuannya itu apa? Misalnya anak-anak kita, dia melakukan kegiatan ini untuk apa? Dia melaksanakan peraturan ini untuk apa? Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi kalau saya tidak akan melakukannya? Timbul pertanyaan dari dirinya, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Pasti saya nanti akan dihukum atau saya tidak akan merasa nyaman. Itu timbul pertanyaan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ya, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mendapatkan pujian. Ya, apa yang saya dapatkan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Berarti ada tujuannya. Apa yang ayang wak dapean? Apa yang saya dapatkan kalau saya melakukan itu? Nah, timbul pertanyaan seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Ya, untuk menghargai diri sendiri ini, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan itu? Nah, jadi apa kita nanti kalau saya melakukan itu? Itu pasti motivasi bagi kita manusia. Kita lihat ini ibu-ibu, tadi sudah bincang mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana. Pernah terbayang ibu-ibu itu hukuman yang tidak terencana? Apa contohnya ibu-ibu? Tidak terencana itu tiba-tiba ya ibu-ibu, langsung mendadak saja. Itu yang hukuman. Apa contohnya ibu? Push up, ya, lari, itu kan langsung. Nah, sekarang kamu enggak, kalau enggak apanya, silakan lari di lapangan atau silakan musikal racing, ya kan? Itu hukuman. Jadi dia yang hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman, dan yang menerima hukuman itu adalah murid. Nah, kemudian yang kedua, konsekuensi. Kita pasti dalam sebuah kegiatan kita mempunyai konsekuensi. Konsekuensi itu bisa istilahnya kesepakatan, ya. Misalnya sudah direncanakan apa konsekuensi kita, apa kesepakatan kita yang sudah kita sepakati. Berarti kalau sepakat tuh berdua atau bersama antara guru dengan siswa atau awak dan siswa. Kemudian restitusi. Restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Apabila murid kita atau siswa kita melakukan kesalahan, perbaiki kesalahan mereka sehingga bisa mereka kembali ke kelompok belajar mereka. Itu restitusi. Kemudian kita lanjut. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kemudian kita lihat dulu hukuman. Hukuman itu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, ya, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi, pilihan. Restitusi itu adalah pilihan, ya, itu perbedaannya. Kemudian murid
konsekuensi. Nah, anak-anak yang pada restitusi, anak-anak akan mendapat penguatan. Nah, kemudian perbedaan hukuman konsentrasi dan restitusi. Pada hukuman itu murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah, kemudian rendah diri dan mengasingkan diri. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu kehilangan hak, ya. Kehilangan hak. Kita masuk lagi kepada restitusi. Restitusi itu anak tidak akan kehilangan waktu, dia akan bersemangat untuk mengikuti kegiatannya dan melanjutkan apa yang dia cita-citakan. Ya, kita lihat selanjutnya tugas kita di sini. Kita akan menentukan, kita akan melihat perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Kita lihat di sini ada beberapa poin tentang tindakan guru, ya. Tindakan guru ini tindakan guru semuanya. Kita sebagai guru pernah melakukan ini semua? Sudah pernah melakukan? Pernah kita melakukan ini semua. Contohnya yang pertama, guru mencatat 100 kali, disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk ke mana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ibu-ibu. Kemudian kenapa disebut hukuman? Kenapa kita masukkan kepada hukuman apa-apa? Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kalau hukuman tidak terencana, ya ibu-ibu. Kemudian lagi menggunakan basket 2 kali di lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Itu hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Nah, coba kita lihat kuncinya. Nah, ini nampak perbedaannya. Yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Yang tadi mencatat 100 kali kalimat di buku, itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up, itu termasuk hukuman. Dan ini jelas di sini antara perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya ibu-ibu, kita lanjut. Selanjutnya itu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi seperti yang sudah sampaikan tadi, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali belajar, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itu yang disebut dengan restitusi. Dan kita lihat lagi ibu-ibu mengenai pembelajaran yang ketiga, itu keyakinan kelas. Ibu-ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Sudah ada keyakinan kelas di kelas kita? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kesepakatan kelas, keyakinan atau peraturan? Apa bedanya ibu-ibu? Apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas?
Yang ibu-ibu buat bersama murid itu ibu sendiri yang membuatnya atau bersama anak-anak? Bersama anak-anak disepakati, kemudian bertanya jawab dengan siswa tentang apa yang akan kita sepakati dalam kelas. Begitu ibu-ibu? Nah, berarti ibu-ibu sudah melakukan keyakinan kelas. Itu perbedaannya ibu-ibu. Berarti keyakinan kelas itu sebuah peraturan atau kesepakatan kita bersama anak-anak antara guru dan murid, membuat kesepakatan bersama dengan konsekuensi yang dibuat. Bagaimana konsekuensinya? Itu namanya keyakinan kelas. Nah, sementara peraturan kelas itu seolah-olah hanya guru yang membuat. Hanya guru sendiri yang membuat peraturannya. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengganggu teman, itu dibuat oleh guru saja, tanpa ada musyawarah, tanpa ada kesepakatan kita dengan murid. Nah, di sini nampak perbedaannya. Nah, coba ibu-ibu perhatikan. Dengan keyakinan kelas tadi terbentuk atas kesepakatan bersama. Berarti di sini kita mufakat bersama-sama, melaksanakan diskusi bersama-sama, kemudian dan melaksanakan konsekuensi terhadap siswa yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Itu disebut dengan keyakinan kelas. Kemudian sementara itu kalau peraturan kelas itu dibuat atau disusun hanya satu pihak saja. Siapa dia? Guru. Kita guru. Hanya kita guru saja yang membuat, tanpa adanya kita sepakat dengan murid, tanpa adanya kita diskusikan dulu dengan murid. Nah, kita buat saja peraturan. Oh, ini peraturan kelas 6, ini peraturan kelas 5. Berarti hanya satu pihak saja, tidak didiskusikan. Itu namanya peraturan kelas. Ya, ibu-ibu nampak perbedaannya? Berarti selama ini ibu-ibu sudah melaksanakan keyakinan kelasnya. Sudah, ibu. Ada yang masih peraturan kelas? Bu Dewi sudah keyakinan kelas? Sudah ya. Berarti Bu Dewi sudah bersama anak-anak membuatnya. Kita awali dari anak, bagaimana peraturan kelas kita, sebaiknya bagaimana kita dengan teman. Berarti kita sudah melaksanakan keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang agak selalu berpikir positif atau bersikap positif, bersikap yang baik. Seandainya ada anak-anak kita yang bersikap negatif, ada konsekuensinya seperti sepakat kita pas saat membuat keyakinan kelas itu. Kemudian komitmen terhadap setiap tugas. Apabila ada anak-anak kita yang tidak memberikan tugas atau mengumpulkan tugas pada tepat waktu, berarti ada konsekuensinya. Ada kesepakatan kita, kalau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, nanti anak-anak ibu akan diberi ini, misalnya akan melakukan ini. Berarti kita sudah sepakat. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita sebagai manusia, kita pasti mempunyai kebutuhan. Baik itu kita sebagai manusia berada di lingkungan masyarakat, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, warga masyarakat, kita mempunyai kebutuhan. Apa saja kebutuhan kita, terutama kita sebagai guru. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, apa itu kebutuhan dasar manusia? Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia. Kita sebagai manusia punya kebutuhan. Apa saja? Untuk apa? Untuk mempertahankan keseimbangan, baik itu fisiologis ataupun psikologis. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan, keamanan, dan keyakinan pada diri kita. Itu kebutuhan dasar pada manusia. Nah, kebutuhan dasar pada manusia itu ada juga dunia berkualitas, juga merupakan upaya-upaya
sebagai tahapan proses untuk membangun budaya positif di sekolah. Kemudian proses yang dibutuhkan tidaklah singkat. Semua harus dengan upaya, harus ada usaha dan perjuangan yang maksimal. Proses ini pun memerlukan dukungan dari semua warga sekolah atau semua yang memangku kepentingan. Ini kita sebagai guru, berarti kita semua warga sekolah. Siapa saja warga sekolah, ada guru, penjaga sekolah, karyawan, tata usaha, semua warga sekolah harus mendukung. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Apa yang pertama? Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup, diantara itu tempat tinggal. Tempat tinggal, rumah kita. Kemudian ada pakaian, baju, seragam yang kita pakai, seragam sekolah, seragam kita apa yang kita pakai. Kemudian ada kesehatan, makanan, ya, itu semua tentang bertahan hidup. Kalau tidak ada makanan, kemungkinan kita tidak bisa bertahan hidup. Untuk apa kita makan? Untuk bertahan hidup. Tidak untuk hidup kita untuk makan. Tidak, ya, berarti makan untuk hidup, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Betul? Rasa dapat diterima, baik itu di keluarga ataupun di dalam organisasi. Kemudian penguasaan, keinginan untuk didengar dan dihargai atau dianggap, itu penguasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan itu berdasar manusia itu kebebasan, memiliki pilihan sendiri, mandiri, kemudian mencoba hal-hal yang baru. Dan terakhir yaitu kesenangan, ketawa, bermain, bersenda gurau. Itu 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita pada pembelajaran 5 itu posisi kontrol. Posisi kontrol. Nah, apa itu posisi kontrol? Model disiplin yang berpusat pada siswa. Model disiplin yang berpusat pada siswa. Yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita berdasarkan restitusi. Kita lihat yang pertama, posisi kontrol guru, ya. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Apa itu sebagai penghukum? Karena itu melakukan memberikan hukuman kepada anak. Nah, posisi kita sebagai penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal, ya. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat, atau sekolah itu mempunyai peraturan. Contoh, misalnya patuhi peraturan saya, atau awas kamu kalau tidak mematuhi peraturan saya. Itu sebagai penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah, tidak ada benarnya. Itu sebagai penghukum, ya. Kemudian selalu, misalnya pasti selalu kamu saja yang terakhir mengerjakan tugas. Kawan-kawan sudah selesai, kenapa kamu selalu terakhir? Itu kita sebagai penghukum. Itu contoh kata-kata yang kita lontarkan kita sebagai guru. Nah, guru seperti itu senantiasa percaya, guru yang sebagai penghukum ini, dia senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara untuk mengontrol anak kita, bahwa hanya ada
satu cara untuk melakukan pembelajaran yang berhasil. Berarti dengan cara itu dia hanya yakin, hanya cara itu yang bisa membuat anak berhasil. Berarti itu tidak benar. Ya ibu-ibu, satu cara, tidak cara saja, yaitu cara dia saja yang dia yakini. Nah, kemudian membuat merasa bersalah. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Di sini guru itu berusaha mengeluarkan suara yang lembut, tapi membuat orang tidak nyaman. Nah, apa contohnya? Dia bahasanya lembut, bahasa kita lembut, tapi anak itu dia merasa bersalah, tahu dia kesalahannya. Oh yo bu. Nah, apa contohnya? Coba ibu-ibu apa contohnya? Pembuat merasa bersalah itu misalnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu, Ananda misalnya. Padahal ibu sudah menasihati kamu, tapi kamu masih juga seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Tuh. Kemudian di posisi ini murid akan merasa bahwa penilaian diri dia itu buruk, ya. Berarti ibu menganggap diri kita buruk. Nah, itu anggapan murid itu. Itu dia merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman itu kita tidak akan menyakiti murid. Kita akan selalu berupaya mengontrol murid kita. Itu dia sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, mengawasi, memantau, mengontrol atau mengapakan anak-anak itu supaya murid itu selalu melakukan kegiatan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Itu yang sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, guru sebagai manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dia mengerjakan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilaku dan menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri. Itu adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di antara yang 5 ini kita di mana posisi kita, ibu-ibu? Sudah sampai di mana posisi kita? Sudah bagi manajer? Pasti dari kelima-limanya dalam situasi dalam lingkungan yang kita hadapi, dalam peserta murid yang kita hadapi, pasti kita sudah melakukan. Kita sudah berada di 5 posisi itu, ya ibu. Pernah mengalami kelima posisi tersebut? Iya, kita pernah mengalaminya. Itu yang kita lakukan hari ini itu bersama murid itu, kita sudah pernah kita berada di posisi itu. Cuma kita belum tahu kita sebagai apa di sini. Yang jelas kita tahu. Kemudian kita lihat juga posisi kita, apakah sudah kita bisa mempertanggungjawabkan murid atau membawa murid atau mengatakan murid untuk mempertanggungjawabkan atas perilakunya. Itu sebagai manajer, ya. Berarti kita sudah di posisi itu, ya ibu-ibu. Ya. Kemudian perilaku kontrol ini yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Di sini apakah ibu-ibu pernah dengar restitusi ini? Pernah dengar? Baru kali ini? Ya, segitiga restitusi. Segitiga itu ada 3 poin. Ada yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan selanjutnya ada fasilitasi tindakan yang salah.
Kita lihat apa itu segitiga restitusi itu. Apa-apa saja segitiga restitusi itu. Kita lihat yang pertama, ibu-ibu, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini yaitu untuk mengubah anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, ya. Itu bisa kita lihat dalam setiap sehari-hari kita. Kita lihat anak-anak itu sering melakukan kesalahan atau sering berbuat kesalahan. Itu ada misalnya dia ingin mencari perhatian awak atau ingin butuh perhatian awak, ya. Dia pengen diperhatikan. Itu kebanyakan dari siswa-siswa kita mungkin di rumah kurang diperhatikan, makanya dia melakukan hal-hal itu misalnya supaya kita sapu, supaya kita tegur. Berarti kalau kita menegurnya, berarti dia tahu kalau kita perhatian pada dia. Itu anak-anak yang seperti itu, dia itu butuh perhatian. Nah, kemudian kalau kita mengkritik dia akan tetap melakukan itu. Kalau kita kritik, kalau kita tegur, dia akan tetap melakukan itu. Jadi bagaimana sikap kita seharusnya? Kita lihat dulu, misalnya anak-anak ibu, kenapa? Misalnya kita panggil dia, kenapa tadi misalnya dia terlambat anak itu. Tadi jam berapa bangunnya? Jam 6 bu, misalnya katanya jam 6. Kenapa terlambat ke sekolah? Saya telat bangun. Kalau boleh ibu tahu kenapa bisa sampai telat bangun? Jam berapa kamu tidur tadi malam? Misalnya kita tanyakan, kita identifikasi apanya dulu. Jam 11 dulu, jam 12. Kenapa bangun lama? Karena saya main HP, misalnya kan? Karena saya nonton TV sampai tengah malam. Oh, jadi itu masalahnya sehingga Ananda terlambat datang ke sekolah. Iya bu. Nah kita nggak boleh seperti itu, kita nggak boleh begitu. Nah untuk yang besoknya nggak boleh seperti itu. Jadi ibu tahu, kita tanya dulu. Identifikasi identitasnya dulu. Oh ini masalahnya karena sering main HP sampai lupa waktu, kemudian tidur larut malam. Akhirnya dia terlambat bangun. Nah itu identifikasi. Kemudian kita stabilkan identitasnya. Stabilkan identitas itu maksudnya ibu tahu tidak kamu saja yang melakukan itu. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Kesalahan yang kamu lakukan itu juga pernah dilakukan oleh teman-teman kamu. Nah untuk supaya kamu tidak terlambat lagi, apa yang harus kamu lakukan? Ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Soalnya ibu sudah juga pernah melakukan hal seperti itu. Dia tidak akan tersinggung, dia tidak akan marah, dia tidak akan dia merasa dirinya itu oh iya bu. Jadi kita bawa dia meyakini kelas, apa keyakinan kelas yang kita buat. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Iya bu. Nah, apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas yang kita buat itu? Tidak bu. Nah, kalau kamu tidak melaksanakan keyakinan kelas, kemarin dulu kita konsekuensi kalau tidak melakukan keyakinan kelas, apa konsekuensinya? Iya bu, saya ini, apa konsekuensinya? Berarti dia di situ mengakui, dia di situ tidak merasa disalahkan, tidak merasa dipojokkan, tapi dia merasa diperhatikan. Nah, kemudian kita lihat fasilitasi tindakan yang salah. Sebenarnya kamu bisa tidak terlambat datang ke sekolah, bisa kamu tidak bangun kesiangan. Apa caranya misalnya? Oh, tidak main HP bu, atau tidur cepat bu. Iya, kamu bisa. Nah seperti itu cara kita menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus yang dihadapi oleh siswa kita. Jangan kita langsung mencap dia
suka terlambat atau tidur dalam kelas atau ngantuk dalam belajar, jangan sampai seperti itu ya ibu-ibu. Dan kemudian menanyakan keyakinan, ibu yakin kamu masih bisa, kamu pasti bisa jadi anak yang baik, jadi anak yang rajin, disiplin, ibu yakin. Makanya ibu panggil kamu sekarang, ibu yakin? Ya bu, saya yakin, saya akan berubah lagi bu. Begitu dia langsung percaya diri tuh anak-anak kita itu. Dan mungkin itu pemaparan saya pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi cara-cara, walaupun ibu-ibu mungkin sangat luar biasa, tapi di sini kita saling berbagi tentang materi-materi yang kita pelajari. Ya ibu-ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kalau seandainya dalam penyampaian tadi ada rasanya yang kurang paham atau yang ragu, boleh ditanyakan. Kita saling berbagi, ibu-ibu. Saya pernah mengalami anak seperti ini, bu. Bagaimana cara menghadapinya? Ada ibu-ibu? Apa mungkin? Oh, anak-anak ada ya. Kita tanyakan, kita bertanya, tapi dia diam aja. Ya, kita bingung. Dia kamu terlambat, diam aja. Jadi kita harus bagaimana? Kita harus bertahap. Jangan langsung memojokkan terus, ya. Kita tidak boleh memojokkan, jangan sampai dia itu terpojok dengan pertanyaan kita yang bertubi-tubi. Nah, sementara pertanyaan ini belum dijawab, kita sudah tanya ini, akhirnya anak itu jadi terpojok, tertekan dia. Kita pelan-pelan saja, kita ansur-ansur. Di situ peran kita sebagai teman, ya, teman. Peran kita sebagai teman di situ kita elus-elus, boleh kita beri belayan. Ya, apalagi anak siswa kelas 1 atau kelas 2 itu dia sangat butuh gurunya. Bahkan dia percaya sekali sama guru. Ya, itu sering kita baik. Padahal dia tahu mau menjawab, tapi dia tidak mau menjawab. Salah satu kunci mulutnya. Bisa jadi itu kita bawa kepada anak kita. Mungkin dia merasa takut. Nanti kalau saya jawab ini, marah nggak ibu? Nah, mungkin ada seperti itu. Lebih baik saya diam aja lah. Nah, kita adakan jangan sampai dia bersalah. Ibu tak akan marah. Apapun jawaban kamu, ibu tak akan marah. Gitu itu tuh. Jangan sampai dia mungkin itu tuh. Bu, dia takut. Setelah kita jawab nanti itu marah. Makanya diam aja dia. Kita pelan-pelan saja. Anak-anak kita itu dia yakin pada kita, dia percaya kalau kita itu adalah penolong bagi dia, kita yang membawa dia ke arah yang lebih baik nantinya. Ya, kita coba pelan-pelan ya, tapi jangan sampai kita langsung menekan terus, memberikan pertanyaan, kemudian menghatik dia. Kenapa tidak kamu jawab pertanyaan ibu? Kamu punya telinga apa enggak? Nah, ada seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ya, mungkin ada lagi gimana mungkin? Pendekatan individu ya. Jangan ditekan teman-temannya. Mungkin dia mampu pula menjawab. Dia jawab seperti ini, ditertawakan oleh teman-temannya. Kita dekatkan dia individu secara individu, atau kita panggil dekat dokter, atau kita suruh dia tinggal dulu sebentar baru kita tanya. Itu ada kemungkinan seperti itu. Atau dia malu dengan jawabannya. Anak-anak kita kan kalau suka main tertawa, suka main cimee gitu kan, dijawab seperti ditertawakan. Mungkin itu dia. Ya, kita dekatkan, kita beri perhatian. Boleh kita itu seperti itu. Ada lagi mungkin ada pertanyaan Bu Dewi? Buat? Pas? Mungkin sedikit pemaparan dari materi saya.
yaitu saya sebagai guru calon guru penggerak angkatan 9. Ini merupakan tugas dari modul akhir ya, akhir modul 1 ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan, apa yang sharing berbagi hari ini bisa bermanfaat buat kita dan buat anak-anak kita nantinya. Ya Ibu-ibu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.